Pernah kepikiran gak sih kenapa pi, angka yang identik banget sama lingkaran, kok bisa-bisanya muncul di tempat-tempat yang nggak ada hubungannya sama sekali? Nah, kali ini kita bakal ngulik bareng salah satu misteri matematika yang paling elegan. Hubungan tersembunyi antara pi dan kurva lonceng yang sering banget kita lihat. Pasti pernah lihat kan bentuk yang kayak gini? Ini namanya kurva lonceng. Atau kalau mau keren sedikit, distribusi Gaussian. Kurva ini tuh ada di mana-mana. Ini cara alam semesta ngatur banyak hal. Mulai dari tinggi badan orang, kesalahan dalam pengukuran, sampai skor IQ. Polanya ya begini-begini aja. Nah, ini nih yang bikin kita ingat sama satu cerita. Katanya ada mahasiswa psikologi yang lagi pusing lihat rumus kurva lonceng. Terus dia nanya ke temennya yang anak matematika. Bentar, apa urusannya pi sama kecerdasan? Kayaknya sepele ya pertanyaannya. Tapi justru dari situ, kita bakal masuk ke salah satu pembuktian wah paling keren dalam matematika. Oke, sekarang kita bedah ya inti masalahnya. Semua ini tuh berawal dari sebuah integral, ya, masalah kalkulus gitu, yang kelihatannya sih simple, tapi ternyata susahnya minta ampun buat dipecahin. Nah, ini dia biang keladinya, integral Gaussian. Rumus ini intinya cuma nanya satu hal simpel. Total luas di bawah kurva lonceng ini berapa sih? Kelihatannya simpel kan? Masalahnya pakai cara-cara kalkulus biasa, ini tuh nggak bisa dipecahin, bener-bener buntu. Ibaratnya kita punya gembok, tapi kuncinya nggak ada yang pas sama sekali. Nah, disinilah tantangannya. Bertahun-tahun loh para matematikawan itu buntu. Gimana coba cara kita nyari luas pastinya kalau cara normal aja nggak bisa? Jawabannya ternyata butuh cara pikir yang benar-benar out of the box. Atau mungkin lebih tepatnya out of the line. Dan disinilah momen jeniusnya muncul. Solusinya itu bukan dengan maksa mecahin masalahnya secara langsung, tapi justru dengan melakukan sesuatu yang jujur aja kedengarannya gila. Masalahnya dibikin lebih rumit. Oke, perhatiin deh trik super cerdas ini. Kita mulai dengan integral kita sebut aja I ya, biar gampang. Terus integral ini kita kuadratin. Kenapa? Nah, ini kuncinya. Karena dengan dikuadratin, kita bisa tulis ini jadi perkalian dua integral yang sama persis. Cuma yang satu pakai variabel X, yang satu lagi kita ganti jadi Y. Dan tiba-tiba, ceng-jeng, kita udah nggak lagi ngitung luas di bawah garis. Sekarang kita malah ngitung volume di bawah sebuah permukaan dua dimensi. Jadi, nangkap ya poin kuncinya? Kita udah geser dari masalah satu dimensi, yaitu luas di bawah kurva, ke masalah dua dimensi, yaitu volume di bawah permukaan. Mungkin kedengarannya malah jadi lebih ribet ya, tapi percaya deh, justru perubahan cara pandang ini yang bakal ngebuka jalan. Nah, sekarang kita sampai di bagian puncaknya nih. Sekarang masalahnya udah kita ubah ke dalam dua dimensi. Kita siap-siap buat lihat dari mana sih si pi ini tiba-tiba nongol. Kuncinya ada di sini. Biasanya kan kita mikirin bidang itu pakai koordinat X dan Y, kayak kertas milimeter blok gitu. Ke kanan berapa, ke atas berapa. Tapi ada cara lain, namanya koordinat polar. Bayangin aja, daripada bilang kanan sekian, atas sekian, kita bilangnya hadap ke sudut sana, terus maju lurus sejauh sekian. Dan lihat deh apa yang terjadi sama X kuadrat tambah Y kuadrat yang tadi kelihatan ribet, itu langsung berubah jadi R kuadrat doang. Jauh lebih simpel. Nah, ini petunjuk penting banget. Jadi, pas kita ganti pakai koordinat polar, bagian yang paling ribet dari integral kita tadi, yang E pangkat min X kuadrat tambah Y kuadrat itu, langsung berubah jadi E pangkat min R kuadrat. Simple banget. Kenapa bisa gitu? Soalnya permukaan lonceng 3D ini tuh simetris sempurna kalau diputar. Nah, bentuk kayak gini emang jodohnya sama koordinat polar. Oke, sekarang pas kita integralkan terhadap sudutnya atau gampangnya, pas kita muter satu putaran penuh, 360 derajat, yang di matematika itu disebut 2pi radian, coba tebak, angka apa yang nongol? Iya bener, 2pi. Dan disinilah dia, pi akhirnya masuk ke dalam perhitungan kita. Bukan karena rumus lingkaran, tapi karena simetri putaran dari masalahnya itu sendiri. Setelah kita beresin sisa integralnya, kita nemuin sesuatu yang, wah, luar biasa. Ternyata, I kuadrat, ingat kan integral kita yang dikuadratin tadi, nilainya itu sama persis dengan pi. Jadi, buat balik lagi ke integral awal kita, si I doang, ya tinggal diakarin aja kan? Dan inilah dia hasilnya. Cantik banget dan sama sekali nggak terduga. Total luas di bawah kurva lonceng itu adalah akar kuadrat dari pi. Keren banget kan? Oke, jadi kita udah lihat gimana caranya pi bisa muncul. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa?
Kenapa ini penting banget? Kenapa para ilmuwan dari macam-macam bidang itu peduli banget sama hasil ini? Dan kalau kita lihat, dampaknya itu luas banget. Ini tuh bukan cuma soal trik matematika yang cerdas. Ini adalah fondasi dari teori probabilitas dan statistik. Coba pikirin lagi deh. Pi itu kan muncul dari simetri putaran yang sempurna. Sementara kurva lonceng itu justru menggambarkan hal-hal yang acak, yang nggak pasti. Gimana caranya alam semesta ini bisa nyambungin keteraturan sempurna sebuah lingkaran dengan ketidakpastian yang tersebar acak? Ajaib kan? Mulai dari fisika kuantum sampai analisis data, hasil ini tuh jadi pilar penting yang ngebantu kita ngertiin dunia. Jadi, lain kali kalau kamu lihat kurva lonceng, coba deh ingat, ada lingkaran yang ngumpet di dalamnya. Dan ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira hubungan-hubungan keren dan gak terduga apa lagi ya yang masih tersembunyi di antara angka-angka yang ada di sekeliling kita, yang mungkin cuma nunggu waktu buat ditemuin?